Tapi cuma satu, either Ganjar atau Anies. Nah, ini berusaha. Maka di putaran kedua, Anda harus siap-siap kalau Anda pendukung Ganjar, Anda harus pindah mendukung Anies. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus siap-siap pindah dukung Ganjar. Ya, siap-siap aja. Dekorum. Tunggu. Tunggu. Sabar. Kenapa lo teriak-teriak? Nggak apa-apa pindah-pindah. Kira nggak mau. Yang penting nggak dua. Apa katanya? Nggak apa-apa, yang penting nggak dua katanya. Ah, iya, benar. Buat saya tuh juga nggak apa-apa. Aduh. Ya, nggak apa-apa kalau Anda bergabung. Tapi siap-siap nih ya, kalau Anda pendukung PDIP yang keras gitu ya, Anda nanti akan harus siap mendukung PKS. Ya, nggak apa-apa. Iya. Bentar. Saya itu kasihan sama teman-teman saya pendukung 02. Mereka itu kalau mempromosin Pak Prabowo sepertinya susah banget mencari alasan atau prestasinya. Belum lagi harus tebal muka, menjilat ludah sendiri. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain seperti Grace Natali yang tadinya menghujat Prabowo sebagai pembohong, bahkan sampai dibuatkan piagam. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Samara yang menuduh Prabowo terlibat penculikan. Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu bang? Samara yang ngomong, jadi itu sadis menurut saya. Itu sadis. Abu Janda yang tidak henti-hentinya menuduh memfitnah Prabowo sebagai penculik, menghina Pak Prabowo bahkan nggak punya ibu negara. Ade Armando, Nikita Mirzani yang bahkan sampai menyentil titik Prabowo. Nah, sementara kita-kita ini pendukung 01 atau juga mungkin 03, kerjanya itu lebih mudah karena cukup menampilkan data dan fakta prestasi daripada calon kita, dan bonusnya menampilkan hujatan mereka di masa lalu kepada calon mereka sendiri di masa sekarang. Akhirnya mereka mempromosikan Pak Prabowo dengan jargon gemoy. Benar sih, Pak Prabowo itu gemoy dan menggemeskan kalau lagi joget-joget, tapi kalau lagi marah. Tapi masa iya kita memilih pemimpin karena alasan gemoy? Buat kamu pemilih 02 yang benci lihat koruptor bebas merampok, saya mau nanya, apa manfaat gemoy untuk memberantas para koruptor yang mencuri uang pajak kita dan memiskinkan rakyat kita? Buat kamu pemilih 02 yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah ataupun universitas yang berkualitas, yang faktanya sekarang mahal, apa sih manfaat gemoy untuk menghadirkan sekolah dan pendidikan berkualitas di masa depan buat anak-anak kalian? Buat kamu pemilih 02 yang masih menganggur, hidupnya yang masih susah atau merasa gajinya masih Senin Kamis, apa sih manfaat gemoy untuk membuka lapangan kerja, menghadirkan gaji yang layak buat rakyat? Salam pemilu damai. Capres Prabowo Subianto mengaku siap meninggal dunia asal diberi kesempatan jadi presiden. Masa jadi presiden menjadi tolak ukur untuk meninggal? Bapak yang terhormat, mau tidak mau tahu Anda sudah jadi presiden atau belum? Bila dia datang, maka dia cabutlah nyawa. Yang jadi pertanyaan, memangnya kalau meninggal dalam keadaan belum jadi presiden, mau ngapain? Mau gentayangan ya? Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca Quran, gak mau ke Al-Quran. Kalau meninggal jadi setan, kalau meninggal jadi setan.
udah dibantu presiden kok surveinya tetap ada. Yang benar aja. Tuh kan, yang muda-muda aja paham. Masa kita-kita disuruh nyoblos 02? Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Gibran salah itu, bilang 76 negara. Enggak, lebih. 100 lebih negara yang kasih makan siang. Yang paling ekstrim Kuba ya, karena komunis. Dia bagi Kuba itu bukan saja pelajar pekerja, tapi Kuba menutup program itu. Kenapa dia tutup? Karena kondisi ekonominya melemah. Akhirnya dia ganti dengan uang. Nah, yang berhasil India. Mengapa India berhasil itu? Dia penghasil susu terbesar. Ayo, silakan. Oke, siap. Dia penghasil susu terbesar. Terbesar dia di dunia. 24% pasar susu global dari India. Nah, dia ekspor, sisanya dibagikan baru kepada pelajar. Nah, kita impor susu. Bahkan keluarga muda itu tidak bisa membeli susu karena harga susu mahal. Kena pajak makanan mewah. Susu yang ada di supermarket semua adalah produk asing. Lalu kita akan impor, jebol APBN. Apalagi ada ide yang bisa dikatakan oleh orang yang nyinyir dungu, ingin ekspor sejuta sapi dan itu lebih tidak masuk akal lagi ya. Itu Ganjar memang enggak, Anda jangan Agustinus, bukan. Bu Mega itu memberikan kepercayaan. Beliau demokrat sejati. Apa ukurannya? Beliau punya hak prerogatif untuk menentukan calon presiden. Partainya itu punya tiket untuk mencalonkan presiden. Tapi dia tidak mencalonkan keluarganya. Padahal keluarganya punya pengalaman seperti Mbak Puan Maharani, ketua DPR, pernah menteri. Bu Mega tidak calonkan karena dia tidak. Ya, di dalam isi video tadi menggambarkan bahwa para netizen lebih cerdas dibanding Capres dan Cawapres 02. Terbukti kita lihat sendiri apa yang menjadi penjelasan-penjelasan para netizen ini sangat rasional dan tidak membingungkan seperti apa yang dipaparkan oleh Prabowo ataupun Gibran. Kemudian saya fokus dengan video yang pertama di mana ada mbak-mbak yang begitu berani dengan lantang suaranya membungkam mulutnya Ade Armando. Yang sebenarnya kita lihat sendiri apa yang keluar dari mulutnya Ade Armando ini berusaha untuk memprovokasi masyarakat yang hadir di acara tersebut dengan membentur-benturkan persoalan PDI dengan PKS. Tetapi lagi-lagi kita sebagai masyarakat bisa menilai sendiri bahwa kita tidak menilai dari persoalan partainya ataupun ideologi yang dianut oleh partai masing-masing partai, tetapi yang kita nilai bahwa siapa yang konsisten menjaga konstitusi dan betul-betul merawat demokrasi dengan baik. Tidak seperti yang ada di kubu 02, yang ada di pikirannya hanya kekuasaan dan tentu uang. Sangat miris rasanya Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali dan juga Samara bisa dikatakan sebagai penjilat handal, tidak mempunyai rasa malu sama sekali. Rekam jejaknya bertebaran di media, bisa kita lihat sendiri. Di tahun 2019 mereka ini begitu getol, mencaci maki Prabowo dan sebagainya. Tetapi di 2024 ini gerombolan-gerombolan penjilat ini seolah-olah hilang akal dan nalarnya sudah rusak. Terima kasih buat para netizen yang selalu menyuarakan sebuah kebenaran, selalu bisa menilai dengan baik situasi yang ada di negeri kita, bahwa negara kita memang sedang tidak baik-baik saja karena ada segelintir manusia yang haus akan kekuasaan, berusaha untuk mengangkangi konstitusi dan hukum-hukum di Indonesia, berusaha melakukan apa saja seirak jidat dan tidak pernah berpikir persoalan bagaimana masyarakat, bagaimana penderitaannya, dan yang dipikirkan hanya persoalan karirnya sebagai penguasa
bisa unlimited. Baiklah, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.